Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa ma yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Muhammadiyah yang saya hormati, wabil khusus pimpinan PDM yang pimpinan daerah Muhammadiyah, silakan pindah dulu Pak kesujanan. Insya Allah hujan itu berkah Pak. Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Ya Allah, jadikan hujan ini rahmat, jangan jadikan hujan ini sebagai azab bagi kami. Jadi kalau ada hujan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pimpinan PDM yang saya hormati, pimpinan PCN, PRN, dan PDA, PCA, PRA, pimpinan AU, Ortom, dan juga UPP, membantu pimpinan, dan seluruh hadirin hadirat termasuk undangan yang tadi disebutkan, Pak Camat, Pak Lurah, dan Pak RW, dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa hadir di tengah ibu bapak sekalian. Ini merupakan satu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu saya syukuri sebagai sebuah ajang bersilaturahim antara saya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Memang bermuhammadiyah itu bagi saya melahirkan 3 hal yang berdampak pada pribadi saya, juga pada ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian. Yang pertama, ajang silaturahim tadi disebutkan. Ini penting bapak sekalian. Silaturahim ini memperpanjang usia, memperbanyak rezeki. Hasil penelitian Horton di Amerika mengatakan orang-orang yang selalu berkumpul bersilaturahim jauh lebih panjang umur dan lebih sehat dibandingkan dengan orang yang menyendiri. Di Okinawa, sebagai sebuah pulau di Jepang, penduduknya itu rata-rata 100 tahun. Setelah diteliti ternyata mereka senang ngobrol, bersilaturahim. Nah, maka sabda Rasulullah tadi yang mengatakan, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan diperbanyak rezekinya, maka dia harus bersilaturahim. Kita di Muhammadiyah itu satu bentuk silaturahim yang paling efektif. Coba saja, saya orang Bandung sekarang bersilaturahim dengan PDM, bapak-bapak dan ibu di Surabaya ini. Yang kedua, bapak ibu sekalian, kita di Muhammadiyah itu beramal soleh, ya. Kita melakukan usaha-usaha seperti tadi disebutkan oleh ketua PCM maupun PDM, betapa kita ini beramal soleh, dan beramal soleh kita ini bersifat tanggung renteng. Apa tanggung renteng itu bapak sekalian? Dilakukan oleh PCM semampir, itu pahalanya akan merebak ke seluruh anggota. Itu yang disebutnya dengan tanggung renteng. Oleh itu kita beramal soleh hingga insya Allah
Amal soleh ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal jariah kita yang akan kita nanti bekal di akhirat kelak. Yang ketiga, manfaat dari kita bermuamalah itu ialah berorganisasi, yaitu kita disebut bunyanun marsus dalam surat As-Saff. Sungguhnya Allah senang orang-orang yang berjuang di jalannya dengan cara berbaris sopan, ka'annahum bunyanun marsus. Bunyanun marsus itu adalah Muhammadiyah. Jadi kita seperti bangunan yang kokoh. Dan bapak-bapak sekalian, Muhammadiyah ini sudah 100 tahun. Kenapa 100 tahun bisa panjang umur seperti ini? Karena kokohnya bangunan ini kuat, dibangun atas fondasi takwa, akan melahirkan amal soleh, dan itulah yang disebut bermanfaat bagi umat. Fa'amma mayan paunasa yang kusubil arti. Adapun yang bermanfaat akan abadi di muka bumi. Nah, ibu bapak kalau yang panjang usia seperti bapak ketua PCM tadi, itu harus bermanfaat. Selama ibu bapak bermanfaat, selama itu belum dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah dianggap tidak bermanfaat, ya mungkin cepat dipanggil oleh Allah untuk pulang. Oleh karena selama ibu bapak bermanfaat di Muhammadiyah, insya Allah ibu bapak akan panjang usia sebagaimana ketua PCM yang Kasoldan tadi. Ibu bapak sekalian, dalam Muktamar Muhammadiyah ke-48 kemarin itu dilahirkan yang disebut isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan semesta. Apa itu isu-isu strategis itu? Yaitu keprihatinan kita, ya, merasa prihatin dengan kondisi yang ada di sekeliling kita. Apa kondisi umat, apakah kondisi bangsa, atau kondisi manusia. Di antara isu-isu strategis itu ialah yang menyangkut keumatan, yaitu ada poin yang nomor 3, kesalehan digital, dan nomor 7 ialah keberagamaan milenial. Kenapa sampai keluar seperti itu? Karena Muhammadiyah prihatin dengan kondisi sekarang. Setelah tahun 1990, di mana internet masuk ke Indonesia, terjadi perubahan yang radikal di masyarakat kita. Silaturahmi menjadi tidak lagi akrab sekarang ini. Kebohongan merajalela, saling membuli, saling menghina sangat luar biasa. Dan ibu bapak sekalian, penelitian dari salah satu organisasi dunia, Microsoft, perusahaan Microsoft meneliti, negara Indonesia itu termasuk negara yang paling tidak sopan dalam bermedia sosial. Media nomor 4 dari masyarakat yang tidak sopan. Apa yang tidak sopan itu? Ya banyak membuli tadi, banyak hoax, ya. Hoax, apa tuh hoax? Hoax itu bohong. Lalu juga tayangan-tayangan menghina orang. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, saya melihat ada beberapa hal, ya, yang menjadi perhatian kita Muhammadiyah itu. Kenapa sampai ada tayangan-tayangan seperti itu? Minimal ada 5. Pertama, karena komersil yang dapat uang. Apapun diposting oleh mereka itu. Bahkan kadang-kadang the bad news is good news. Berita jelek itu menjadi ladang uang bagi mereka. Oleh karena itu apapun juga. Ada orang yang bertengkar di Sorong, ada rumah tangga bercerai di Sorong, nah itu disebarkan keluar. Itu komersial dan itu mendapatkan uang. Makin viral makin mendapatkan uang. Ada juga mereka ingin, karena produknya ingin menjadi sesuatu yang dijadikan pilihan rakyat, dia menjelekkan produk yang lain. Hati-hati jangan minum itu. Minum itu dicampur dengan anu. Itu untuk tujuan komersial. Yang kedua, untuk
mencari uang, ya sama ya, komersial mencari uang itu beda. Mohon maaf Pak, saya tidak akan bicara ada gubernur yang kontennya luar biasa, subscribernya sampai 20 juta. Saya tanya, Pak Gubernur berapa penghasilan sebulan? 1,5 miliar. Apa yang dia lakukan Pak? Dia membuat tim, dia memberi uang pada miskin di Sorong. Ada orang pedagang kecil, dia tanya dari mana tempat. Oh dari sana, boleh saya antarkan pakai mobil? Diantarkan di Sorong. Begitu saja bisa melahirkan uang miliaran. Lihat uang. Ibu tahu Atta Halilintar? Oh ya mau dia miliaran. Dari apa? Itu sebagai konten kreator menghasilkan uang. Ada juga yang bermotif ideologi. Ada ingin menyebarkan ideologi. Apa ideologi apa? Sekularisme. Bahwa hidup ini di dunia ini tidak usah beragama lah, bahwa agama dan hidup ini berpisah, itu sekuler. Kalau ngantor saja, nggak usah bawa agama. Kalau dagang aja nggak usah bawa agama. Itu kata sekuler. Yang kedua, ada paham yang disebut pluralisme, menganggap semua agama sama. Pernah ibu dengar? Wah, agama sarwa, bahasa Sunda ya. Agama sama aja. Itu pluralisme. Jadi itu merebak juga Pak, paham seperti itu. Menganggap semua agama sama. Sehingga salam pun harus berapa? Harus 5 salam juga. Assalamualaikum, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kan gitu. Kalau kita Muhammadiyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Karena yang dihadapi kita adalah orang-orang Muslim. Gak usah kita salam kepada orang lain. Itu yang disebut. Ada juga emansipasi, mohon maaf, bukan naisiyah ya, yang menyamakan laki-laki dengan perempuan. Ada juga menyebarkan paham LGBT. Sekarang tuh luar biasa LGBT. Di seluruh dunia ini menjadi penyebar utama itu oleh media sosial. Bahkan kemarin di Bogor, mohon maaf, didapati ada satu aliran yang disebut dengan kasih segara. Mohon maaf, berhubungan antar saudara, antara anak ibu dengan anak dengan bapak. Itu diposting di Facebook, grup Facebook mereka banyak, ribuan yang jadi anggotanya itu. Itu bentuk ketidaksolehan, bentuk merupakan satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu Muhammadiyah mengeluarkan keprihatinan seperti itu untuk supaya kita berhati-hati dalam bermedia sosial. Karena ibu bapak sekalian, anak-anak milenial dan anak-anak generasi Z yang lahir tahun 2000 sampai sekarang, itu mereka bermain media sosial. 95% dari anak-anak itu bermedia sosial. Kalau ibu-ibu mungkin sudah tidak ya, bapak-bapak yang sudah golongan milenial atau kolonial seperti kita ya tidak begitu. Tapi ada juga ya. Kalau saya karena terpanggil oleh pekerjaan di PP Muhammadiyah Serahan, oleh PP Muhammadiyah ditugaskan untuk membina tadi Majelis Pustaka dan Informasi dan Digital, maka tidak mau saya bermain juga. Saya ditanya tadi oleh Adinda tadi, oleh Ananda, siswa SD 21, Pak, Bapak punya media sosial? Ya punya. Untuk dakwah, yaitu
Facebook, terus Instagram, TikTok. Nah, kita pakai untuk bermedia sosial, untuk berdakwah, untuk menjalin ukhuwah. Saya kalau lebaran, Bapak Ibu sekalian, Idul Fitri, saya menyuruh istri karena kebiasaan, mah masak yang bagus, sediakan kue-kue. Karena sejak dulu ya, sering banyak datang yang ke rumah. Sudah 3 lebaran Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang datang ke rumah ke lebaran. Mereka cukup ngirim WA, Pak Dadan, selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin. Semua pakai. Apa kita orang Muhammadiyah, teman-teman kita ya. Itu semua ngirim WA, nggak ada yang datang ke rumah. Sehingga sampai hari ini yang nama kue itu mas sudah bau apek gitu. Kalau kupat ya jelas sudah tidak lagi itu. Jadi kita ini sudah berubah dalam kehidupan kita. Pulang berubah. Lalu ada pertanyaan Bapak sekalian dan Bapak, apa sebetulnya kesalehan sosial? Mari kita bahas Bapak Ibu sekalian. Saleh itu berarti baik, tidak rusak dan patuh. Soluha yasluhu sholahan, yaitu baik, tidak rusak dan patuh. Yang disebut di soleh digital itu ya, kita membuat konten, memposting konten dan mereposting konten dengan cara baik, tidak merusak dan juga patuh. Dalam arti kata kita membuat ibu apa konten itu apa? Ya saya susah ya. Soalnya Pak, sekarang itu saya nggak ada lihat anak-anak naik golongan jet itu nggak ada. Yang hadir itu kan bapak-bapak yang kelahiran tahun 70 tahun 80. Teman saya itu bapak tahun 50-an. 40 apa ya? Yang masih mau datang ke pengajian itu ya ini bapak-bapak ini. Saya itu lihat di mana-mana begitu Pak. Saya juga punya masjid ya di rumah itu. Saya ketua DKM. Itu nggak ada anak-anak muda. Saya tanya di mana anak-anak muda mengaji? 75% hasil penelitian LP2M Jakarta, mereka nonton YouTube, nonton media digital, nonton televisi. Ini menjadi perhatian kita, keprihatinan kita. Ya. Kenapa mereka begitu ya? Karena mereka sudah begitu, alamnya sudah begitu. Mereka itu digital citizen. Jadi apa digital citizen itu ya? Mereka adalah warga negara digital. Cucu saya yang umur 4 tahun sekarang sudah bisa mengoperasikan HP. Kakek buka dong, aku melihat YouTube. Buka sendiri bisa, cari YouTube. 4 tahun. Kalau Muhammadiyah seperti kita tidak merubah cara berdakwah, hanya tetap ingin nih ketua yang membidangi tabligh ya, kita hanya tetap di madrasah, di majelis taklim, di masjid, maka yang akan terbina itu orang-orang tua seperti itu. Sedangkan anak-anak muda tidak akan terjangkau oleh kita. Saya khawatir. Ini bukan maksud saya anak-anak yang sekolah di Muhammadiyah Pak, yang di luar Muhammadiyah yang lebih banyak. Saya khawatir mereka tidak mengerti agama, tidak lagi mengerti apa yang disebut cara beribadah yang baik. Hasil penelitian Pak
direktur TV-mu Pak Makrum, itu yang sekarang bermain digital itu, yang paling banyak itu teman-teman saudara kita dari Salah. Itu yang paling. Tadi sebutkan oleh Bapak siapa? Pak itu sampai punya 5 TV-nya juga Pak. Baru mereka bermainnya di YouTube. Sehingga saya penelitian murid saya di Bekasi menyebutkan sekarang anak-anak SMA non Muhammadiyah ya, tidak mengerti apa itu Muhammadiyah, tidak tahu apa itu NU, tidak tahu apa itu Persis. Yang mereka tahu siapa? Ustadz-ustadz yang ada di media sosial. Mereka kenal Hanan Attaqi, ya. Terus ada siapa? Sapik Basalama, Memeh Dada, paling dari Muhammadiyah, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abu Somad, itu mereka kenal. Pak Haidar, Pak Dadang Kahma, itu nggak tahu, karena nggak bermain di media sosial. Nah ini tantangan. Oleh karena itu kenapa saya meminta TV-mu itu melebarkan sayap ya. Saya dirikan tahun 2013. Ya, sekarang itu TV usianya sudah 12 tahun. Maka saya minta kepada semua tempat untuk menjadi semacam cabang ya TV-mu yang ada di Jakarta. Alhamdulillah sekarang sudah ada 2 yang di luar Jakarta, yaitu Yogyakarta sampai Solo dan Surabaya dan sekitar. Saya dengar ada 10 PDM yang ikut bergaul. Alhamdulillah. Coba Pak, kalau saya ceramah berlangsung seperti ini paling ada ini ratusan. Kalau pakai TV-mu bisa ribuan. Oleh karena itu sekali lagi tontonlah TV-mu ya. Seperti yang dipromosikan oleh Pak Ketua PDM tadi. Tontonlah TV-mu. Itu agendanya sudah bagus-bagus. Bahkan pengajian PP yang sebulan sekali ditayangkan langsung. Biasanya Jumat ke-1, ke-2 atau ke-3 karena tidak tetap. Malam Sabtu. Nah, dan kita punya media sosial lain, Facebook, ada juga yang disebut Instagram, TikTok milik PP Muhammadiyah, walaupun milik yang dari Suara Muhammadiyah maupun milik dari televisi Muhammadiyah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita harus mengetahui bagaimana kita membuat konten. Nah, kalau Bapak membuat konten nih, anak-anak itu dasarnya. Saya ngobrolnya ini dengan jadi perubah itu materi itu. Tadinya mau ngomong soal pembuatan konten. Oke. Membuat konten atau memposting konten atau yang disebut mereposting konten itu 3 yang harus Bapak-bapak periksa. Pertama, apakah konten yang kita buat itu baik? Yang kedua, apa yang konten yang kita buat itu benar? Apakah konten yang kita buat itu bermanfaat? 3 aja ukuran. Kalau Bapak Ibu mau membuat konten, menjadi konten kreator, boleh saja sudah tua juga nggak apa-apa. Itu bisa menghasilkan uang miliaran Pak kalau Bapak sampai itu kan, mohon maaf ya, Wakil Ketua Majelis Tabligh Bapak Ustadz Adi Hidayat itu dapat banyak dari konten kreator itu. Saya lihat Direktur Mu'alimin Jogja Pak Ali Aulia itu yang viewernya sampai 2 juta orang. Itu kan bisa dakwah sampai 2 juta orang. Jadi tadi saya katakan yang baik membuat. Yang kedua yang benar, jangan bohong, jangan palsu, jangan kaizib, ya.
dan yang ketiga bermanfaat atau tidak. Kalau itu 3 syarat, posting oleh kita. Begitu pula ibu bapak sekalian, kalau bapak ibu menerima, tiba-tiba dalam WA ibu bapak menerima semacam postingan dari orang, ukurannya 3, tetap apakah baik, apakah itu benar, apakah itu bermanfaat, kan bapak-bapak. Kalau 3 ukuran itu bisa, lalu reposting oleh kita. Apa itu reposting itu? Edarkan kembali, tidak apa-apa. Tetapi kalau itu bapak ternyata bapak tidak meriksa apakah itu baik, benar dan bermanfaat, bapak terkena oleh ayat Quran surat An-Nur ayat 15 ya. Idza talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa indallahi azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut dan kamu katakan kembali, reposting kembali dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, apakah itu baik, benar dan bermanfaat. Kamu menganggapnya itu remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal yang besar. Wa huwa indallahil azim. Sungguhnya itu besar. Jadi kita mereposting itu perkara besar, Pak. Maka orang-orang yang memposting kejahatan, memposting berita bohong, memposting sesuatu yang merugikan, bahkan membuli orang lain, berhadapan dengan Allah nanti di hari. Yang kedua, juga surat An-Nur ayat 11, Bapak Ibu sekalian, surat An-Nur ayat 11 sampai 21 itu baca. Itu pedoman kita bermedia sosial. Ayat 11 sampai ayat 20. Itu ceritanya luar biasa. Asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya itu peristiwa Aisyah. Ya. Boleh saya ceritakan sedikit. Siti Aisyah itu terundi untuk mengikuti Rasulullah berperang. Ketika perang sudah usai, mereka kembali. Di tengah jalan, Siti Aisyah keluar dari tanduknya itu. Lalu dia mencari mau buang hajat, mohon maaf, waktu pulang lagi ke tanduknya, kalungnya jatuh. Siti Aisyah mencari ke tempat asal dia. Sementara rombongan Rasulullah sudah pergi. Dikiranya mereka, Siti Aisyah ada di atas tanduk. Siti Aisyah bingung, lalu dia duduk dan dia percaya bahwa rombongan akan balik lagi. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi yang memang sengaja jauh di belakang, namanya Sofwan. Ketika melihat Aisyah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanpa bicara dia naikkan ke atas kuda dia, lalu dia pergi ke menyusul rombongan. Ketika rombongan tersusul, itu sudah siang seperti. Ributlah orang bahwa Aisyah bermain serong dengan Sofwan. Ribut berbulan-bulan, berhari-hari sampai Aisyah sakit, kering dan semua orang terpengaruh. Akhirnya datanglah penjelasan Allah, surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 21. Yaitu penjelasan bahwa berita itu adalah bohong. Siapa yang menyebarkan berita bohong itu adalah akan menanggung dosa besar. Sehingga Abu Bakar sebagai bapaknya Siti Aisyah menganggap misah itu, salah seorang sahabat Nabi, misah itu saya tidak akan lagi beri nafkah, ya. Karena memang sumber beritanya dari salah seorang sahabat yang seperti itu. Ayat 19, innal ladina yuhibbuna antasnya fasyatan bil ladina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Dengarkan itu. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji berita bohong itu menyebar di kalangan kaum muslimin, ya,
Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lamu, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi hati-hati, apalagi menyangkut yang dibicarakan orang muslim. Sehingga pada ayat 12 itu mengatakan, sekiranya kita mendengar orang bermuslim itu beritakan buruk, satu hal yang perlu Anda kita lakukan adalah, wah ini enggak Pak, bohong ini, tidak mungkin orang muslim melakukan itu. Harus itu. Yang ayat ke-13-nya ialah, kalau mereka punya bukti, yaitu saksi 4 orang, silahkan percaya. Maka tadi saya katakan prinsipnya adalah baik, benar, dan bermanfaat. Ini pedoman berinteraksi kita dalam dunia sosial. Kalau tidak itu, kita akan menjadikan kita orang-orang yang durhaka. Masa melalui WA saja kita akan masuk neraka kan? Nggak mau. Pada orang-orang Muhammadiyah sudah beramal soleh banyak, tiba-tiba kita beramal jelek melalui media sosial, naudzubillah minta. Nah, oleh karena itu Ibu, zaman sekarang ini ada hadis Nabi yang sangat bagus. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Badiru bil a'mal fitanan kakitnya laili muslimin yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Baya yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Riwayat Muslim. Bersegeralah kamu beramal soleh sebelum datangnya zaman fitnah. Zaman fitnah itu gelapnya seperti gelapnya malam. Kebenaran dan kebatilan itu susah dibedakan. Kadang-kadang kebenaran itu dihinakan. Kadang-kadang kebatilan itu dimuliakan. Kapan waktunya sekarang? Kebatilan dan kebenaran susah dibedakan. Mana yang baik, mana yang baik itu. Disebutkan di sini yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir. Pagi-pagi seorang mukmin itu beriman, sorenya kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafir, atau malamnya dia tahajud, paginya dia kafir, melakukan korupsi. Yabi'u dinahu bi aradi minad dunya, mereka menjual agama untuk kehidupan dunia. Kapan terjadi itu? Sekarang di zaman media sosial. Malamnya dia tahajud, baca Quran, pagi-paginya korupsi. Saya rumah dekat penjara Sukamiskin, mohon maaf, di Bandung, karena saya di Ujung Berung atau di Cipadung. Saya pernah nengok ke sana karena seorang sahabat saya dimasukkan ke koruptor. Di sana itu banyak orang-orang yang ahli agama. Yang ininya hitam, jambu, cingkrang. Bahkan Menteri Agama pernah masuk sana. Saya tidak usah sebutkan. Kenapa seperti itu? Ya karena itu tadi, yabi'u dinahu bi aradi minad dunya, menjual agamanya untuk kehidupan dunia. Fatwa itu bisa disesuaikan dengan kepesanan fatwa itu. Coba kita bikin bingung sekarang di media sosial kan, dengan kata ini haram, kata ini boleh kan? Kata ulama ini ya boleh. Kata ulama ini haram. Bunga bank saja kan ada yang marah-marah halal. Pagi-pagi mereka soleh, sorenya salah. Sorenya atau malamnya soleh, paginya salah. Inilah sekarang. Berhati-hati karena media sosial itu luar biasa, Pak, luar biasa. Termasuk agama, lihat di media sosial. Saya kadang-kadang kaget, kenapa begitu?
Sampai ada orang mengatakan cara bersuci itu, mohon maaf, jangan dikoel-koel begitu, tidak sah. Harus dimasukkan, dipuntirkan, kan itu berbahaya. Ada tuh di media sosial. Oleh karena itu kita jangan sekarang itu, konfirmasilah kepada ulama yang dekat. Was'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya. Ini banyak kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, balik-balik kita. Tanya. Kalau ada keraguan dalam bidang agama. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bermedia sosial itu adalah ibadah. Ingat sekali. Yang disebut kesolehan dalam dunia digital itu ialah kita niatkan ibadah di media sosial. Ibadah dalam Muhammadiyah itu ada 3 kategori. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu sampai jam berapa ya. Kalau kakek-kakek mah nggak bisa panjang Pak. Oh, sudah lansia di bawah Bapak itu. Kalau bapak-bapak yang milenial ini yang masih kuat-kuat, nih aku tua ya, sudah lansia. Mau ibadah dalam Muhammadiyah ada 3 ciri. Pertama, langsung tanpa perantara. Nah, itu Muhammadiyah. No perantara. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdoa kita tidak usah pakai perantara Pak, nggak usah. Nggak ada orang suci di Muhammadiyah. Nggak ada orang suci. Kita ini berorganisasi saja. Pak tolong didoakan. Kita mungkin lebih bersih daripada orang yang kita anggap bersih. Siapa tahu Pak, manusia itu ada yang disebut backstage and front stage. Di depan itu mungkin baik, di belakang belum tentu Pak. Siapa yang kita tahu di belakang? Bapak melihat saya seperti orang soleh, buatin di belakangnya mah. Ya mudah-mudahan soleh juga ya. Jadi kita tidak tahu orang, jangan terlalu percaya orang. Maka di Muhammadiyah mohon maaf. Ibadah sendiri ke Allah, berdoa sendiri kepada Allah. Lebih percaya diri lah. Tidak usah ngengken. Kalau orang itu, kalau orang Sunda ngengken. Ngengken itu minta tolong orang, kasih uang, tolong doakan. Langsung gitu. Kan itu ada ayat Quran, wasilah. Oh ya, bukan itu wasilah itu. Kita lebih berharga wasilah dengan ibadah ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Ketika seorang bertanya kepada tentang aku, katakanlah aku dekat menjawab doa yang benar-benar berdoa. Oleh karena itu, percayalah padaku dan lakukanlah perintah. Jadi doa yang baik itu ketika kita sedang melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada prinsip dalam ayat itu, prinsip pertama merasa dekat. Jangan dianggap jauh Allah itu. Harus merasa dekat. Aqrabu min hablil warid, dia lebih dekat dari urat leher kamu, dekat. Yang kedua, berdakwah itu dengan serius. Ya. Apa serius Pak? Jangan seperti ini. Ya Allah, jika Engkau berkenan, berilah aku rezeki. Itu mah serius. Ke Allah itu harus memaksa. Mohon maaf kepada kiai itu. Maksa. Ya Allah, berilah aku rezeki. Ah gitu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, aku telah berbuat dosa. Ampunilah aku. Jadi begitu sifatnya itu. Jangan sekiranya Engkau ridho, ampunilah aku, jangan. Itu mengandai-andai. Wal yastajibu li, amalkan apa yang aku perintahkan, wal yu'minu, percayalah kepadaku, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka yang bertanya mendapat petunjuk. Itu. Yang kedua, ciri ibadah dalam Muhammadiyah itu ialah tidak memiliki tempat khusus. Di kita tuh nggak ada tempat suci, itu nggak ada apa, nggak ada. Seluruh permukaan bumi ini bisa dipakai ibadah, dipakai sholat. Itu kata Nabi, juga riwayat Muslim.
seluruh permukaan bumi ini bisa dipakai. Seluruh permukaan bumi ini adalah masjid, kecuali di kuburan, WC, ya, tempat sampah itu tidak diperkenankan kita beribadah di sana. Dalam arti berdoa ya, di WC. Kalau di kuburan sholat tidak diperkenankan. Tidak mari kita. Kalau orang lain kan harus di gereja, harus di pura, kita di mana saja terjadi panggilan sholat. Kalau mencari masjid susah ya di mana aja, di jalan juga boleh kita melakukan ibadah. Yang ketiga, ibadah dalam Muhammadiyah itu bermakna luas, tidak terbatas pada ibadah mahdoh. Semua amal ibadah, semua kelakuan kita, semua aktivitas kita dalam hidup ini ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk lillahi ta'ala. Apakah itu tidur, bangun tidur, makan, minum, beristri, melayani anak, melayani suami, itu semua ibadah pada Allah. Terutama bekerja, belajar, itu juga ibadah pada Allah. Jadi di Muhammadiyah itu semua gerakan kita, bermedia sosial, melakukan ngajar, belajar di perguruan tinggi, bekerja, berdagang, semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu niatkan diri dan kita sebagai sebuah keikhlasan pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua kelakuan kita adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, marilah kita menggunakan media sosial, media digital dengan baik. Jangan kita membuat konten kreator yang jelek, hoax, ya, yang mendisipkan orang. Jangan juga kita mereposting produk kita yang jelek, dan jangan mereposting produk orang kepada orang lain. Viralkan kan gitu ya, sekadar viralkan. Itu mereka senang kalau kita viralkan, itu senang karena mereka dapat uang. Kenapa? Kalau 2000 viewer itu sudah dapat uang kita. Kalau TV-mu ini 300.000 pelanggannya, subscribernya. Jadi pelanggan TV-mu ini 300.000, mereka itu sudah mendapatkan maisah dari tayangan-tayangan TV-mu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau TV ini nanti TV Jawa Timur menjadi viral produknya, nanti di YouTube, di Facebook itu akan mendatangkan uang untuk biaya TV. Tapi kalau 10 PDM ini per satu, murah Pak. Itu membayar TV. Kalau apalagi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau infak sedekah untuk dakwah, luar biasa. TV orang lain itu dibiayai oleh jamaahnya Pak, melalui running tag. Silakan sedekah untuk kelangsungan TV ini. Kalau Muhammadiyah enggak lah. Silakan saja Bapak kalau menyumbang ke sini, kan ada direktur TV-nya ya, ada direktur TV-nya ke sana. Itu untuk menghidupi. Ini dakwah Pak, saya dakwah. Kita ini sejak Muktamar Aceh rekomendasi membangun TV Muhammadiyah. Baru terlaksana 2013. Kita dan Padin lah buat kita TV, ya, dengan susah payah. Setelah dipegang oleh orang Jawa Timur, sekarang Pak Makrun itu orang Lamongan ya direkturnya. Pak, mata orang Jawa Timur hebat. Saya mengunjungi 3 PCM, Mbak. PCM apa tadi itu? Pertama PCM Sepajak. Oh luar biasa, PCM Sepajak. Saya dijemput pakai Alphard. Saya tanya, ini milik siapa? Milik PCM. Luar biasa. Ada rumah sakit Khadijah yang tipe B, ada sekolah SMA, SMP, SD yang tingkat tinggi. Lalu saya kemarin diundang juga di Ngagel, ketemu dengan bendahara PDM yang minta PDM inisiasi TV Muhammadiyah. Karena saya sudah ke PWM, belum direspon. Sejak 2021 saya ke PWM, minta supaya di Jawa Timur ada TV. Ngagel juga luar biasa. Ada apa yang
SD futsal, SD kreatif, SMA, SMP luar biasa. Memang Jawa Timur tuh nggak ada lawan ya. Saya kalau jadi moderator laporan apakah itu Tanwir atau itu kalau Jawa Timur, udah Jawa Timur sudah, jangan terlalu panjang, sudah diketahui lah hebat. Gitu. Ya kalau dipanjangkan mungkin akan ribuan akan puluhan menit Pak menghabiskan orang lain karena memang prestasinya luar biasa. Dan saya dengar Pak sekarang di Semampir ini tadi dari Pak Ketua PCM luar biasa. Memang Jawa Timur itu bertangan dingin, cocok seperti kata Pak Buya Sapengi, masih berlaku sekarang. Kalau Jawa Timur ingin mengambil alih PP bisa, sah kata itu. Ya. Karena memang luar biasa Jawa Timur. Saya tadi menyaksikan dan ini kan saya jarang Pak pengajian banyak sekali seperti ini. Ini tandanya semangat bermuamalah luar biasa. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, menjauhi dari kedosa dan nista, dan Allah memberikan kita jaminan seperti tadi dimasukkan pada surga Jannatul Na'im. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.